Baik, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini Pak. Perkenalkan, nama saya Joyce Anastasia Neptulu dengan NIM 12S24020 dari Prodi Sistem Informasi dan peer saya. Perkenalkan Pak, nama saya Maxul Romahorbo dengan NIM 12S24037 dari Prodi Sistem Informasi. Jadi di sini kita akan nge-breakdown tugas yang baru saya diberi pada hari ini, T04 dengan dia berjudul string. Jadi sini tuh kita dikasih dua subtugas, di mana subtugas yang task pertamanya akan dijelaskan oleh saya. Jadi pada sesi ini Anda diminta untuk menyelesaikan dua buah persoalan yang akan melatih imajinasi serta kemampuan Anda dalam memanipulasi string. Pada dasarnya string adalah a sequence of char type value yang diakhiri dengan \0. Karakteristik string memungkinkan array digunakan sebagai media penyimpanan string. Untuk dapat menyelesaikan kedua persoalan tersebut berikut, Anda harus memiliki penguasaan yang baik terhadap konsep memory allocation dan array. Jadi task 1 di sini dia berjudulnya Icarus Message dengan skor 40 dengan penamaan file t04_01.c. Jadi Icarus Message adalah teks yang penulisannya menggunakan nilai ASCII dalam kurung desimal dari setiap karakter penyusunnya. Setiap nilai ASCII pada Icarus Message ditulis dalam 3 digit. Tugas Anda adalah menuliskan sebuah program yang akan membaca Icarus Message dalam bentuk sebaris, masukkan berupa string, berarti nanti kita bakal buat dia jadi string, str dari stdin dengan panjang minimum 3 karakter dan maksimum 60 karakter. Berarti nanti kita akan pakai size of array-nya harusnya 60. Lalu sini ada strlen dalam kurung str 3 sampai 60. String berisi karakter-karakter numerik yang setiap 3 karakternya merupakan nilai desimal dari suatu karakter ASCII. Ketika karakter-karakter ASCII tersebut digabungkan, akan terbentuk pesan Icarus. Tugas Anda adalah menampilkan pesan Icarus tersebut ke stdout dalam satu baris keluaran. Untuk membantu Anda memahami persoalan, perhatikan contoh berikut dengan seksama. Diberikan sebuah baris, masukkan string dengan panjang maksimum 60. 099104117103. Jika didekomposisi untuk setiap 3 karakter adalah nilai desimal dari karakter ASCII, maka 3 karakter pertama 099 adalah nilai ASCII dari karakter C. 2. 3 karakter berikutnya 105 adalah nilai ASCII dari karakter I. 3 karakter berikutnya 104 adalah nilai ASCII dari karakter H. 4. 3 karakter berikutnya 117 adalah nilai ASCII dari karakter I. 5. 3 karakter berikutnya 121 adalah nilai ASCII dari karakter Y. Dan 6. 3 karakter terakhirnya 033 adalah nilai ASCII dari karakter 1. Oh, tanda seru. Selanjutnya jika digabungkan maka pesan Icarus diperoleh adalah cihuy tanda seru. Jadi sini ada simbol satunya inputannya dengan segitu, dan outputnya you, me, and C. Jadi sini kita harusnya dapat polanya dari dekomposisi ini. Nah, kita akan langsung ke code-nya aja. Jadi sini kita akan menuliskan hashtag input stdio.h. Seperti biasa dia adalah library dari bahasa C ini. Terus ini ada yang baru yaitu hashtag include string.h. Jadi di mana tuh dia gunanya buat nyimpen fungsi-fungsi yang manipulasi string. Nah, di sini kita kan ada type def, struct kan. Nah, di sini setelah itu kita gunanya buat nge-custom variable. Nah, kenapa sini ada type def? Sebenarnya type def-nya ini kita pakai supaya kita nggak perlu nulis struct lagi. Ya contohnya ini kan di integer main kan ada input. Nah, kalau kita nggak pakai type def di sini, kita harus tulis struct input variable input kayak gitu. Jadi makanya kita pakai type def supaya kita nggak nulis struct bolak-balik aja. Terus ini kita mendeclare char str61. Berarti dia yang nilai tamu itu adalah 61. Sebenarnya sih tadi di readme kan bilangnya 60, tapi atas dasar inisiatif pair saya jadi dibikin sini 61. Terus sini ada input. Nah, di sini kita masuk ke integer main, fungsi mainnya. Sini ada kita menginput variable input. Jadi kenapa namanya di sini kita bikin itu input? Sebenarnya kan di soalnya itu kan banyak yang diinput gitu kan. Nah, beberapa jenis inputan. Nah, karena kayak atas inisiatif kami ya kita bikin namanya variable input aja. Terus di sini kita mendeklar juga integer i dan len. Dimana nanti len itu gunanya buat
nyimpen panjang dari stringnya. Terus ini ada fgets dalam kurung input.str, sizeof dalam kurung input.str stdin. Di sini fgets tuh gunanya tuh buat fungsinya buat baca inputan dari si user. Nah, sini ada input.str, di mana input.str itu variabel yang digunakan untuk nyimpen inputan dari user. Sini kan ada sizeof, jadi itu dia guna sizeof di sini tuh kayak buat jadi ukuran variabelnya si input.str ini yang nanti buat tentuin jumlah karakter yang bisa dibaca sama fgets-nya. Terus sini ada input.str, CSPN, terus input.str /n sama dengan 0. Jadi di bagian ini kita nentuin panjang dari string yang sudah diinput dengan inisiasi 0 dan barisan baru. Nah, terus ini ada len sama dengan strlen dalam kurung input.str. Ini dia mengassign di mana len-nya ini berfungsi untuk menyimpan panjang dari stringnya dengan nama input.str. Nah, sini kita akan masuk ke perbandingan. Jika len lebih besar atau sama dengan 3 dan len lebih kecil sampai dengan 60, di antara dua itulah masuk ke loopingnya dia. Terus kalau misalnya nggak memenuhi kriteria ini, dia nggak masuk ke loopingnya. Terus sini dia masuk ke looping di mana dia diinisiasikan i-nya terus dengan 0, terus i lebih kecil dari len dan i increment 3 sama dengan 3. Terus integer ASCII, jadi ini inisiasi dengan input.str array kurang 0. Sebenarnya 0 ini kan dia pakai petik karena dia nilainya stringnya tadi. Terus dikali 1 ditambah tambah ini iya ini kali 100 tambah input.str array-nya yang tadi tambah 1 dikurang 0, terus dikali 10 ditambah input.str ini nilai array-nya, terus tambah 2 dikurang 0 dalam kurung, terus dia akan ngeprint ya aslinya tersebut ya dengan tipe data char, dilanjut dengan line baru. Terus nanti ini ada return 0 di mana dia akan mendestroy apa yang mana? Iya tadi mana? Jadi dia ngeprint nilai aslinya dengan tipe data karakter diikuti dengan new line karena dia /n kan. Itu return 0 di mana dia akan mendestroy ya seperti itu supaya nggak makan memori. Jadi kita akan langsung aja untuk mengcompile ya. Mana tadi? Wah banyak pula ya inputannya. Oh iya. Ini Mino, oke. Ini kita compile file namanya oke. Kopi aja. Masih. Nah inilah udah keluar langsung. Iya. Ini jadi outputnya sesuai ya. Itu U, mi, dan C. Terus kita akan mencoba inputan yang selanjutnya. Dimana inputan itu 0741 dan seterusnya. Dan ya yang keluar itu sesuai just for code. Dan untuk T02 nya akan dijelaskan oleh pair saya. Baik Pak, selanjutnya pada task 02 dengan judul iCarus Messenger. Di sini readme-nya tertulis Turikul dan Ucok, dua sahabat sejati, baru saja menyelesaikan sebuah program untuk membaca
dan menerjemahkan Icarus Message atau dengan judul tugas T03_01. Turikul dan Ucok berencana untuk mengembangkan sebuah program lainnya yang akan membaca sebuah teks dan menerjemahkannya ke bentuk Icarus Message. Belum rencana ini terwujud, Turikul sudah dipanggil pulang oleh opungnya. Beruntung pada saat yang bersamaan, Butet datang dan menawarkan diri untuk membantu Ucok merealisasikan rencana Turikul. Ucok menyetujui ide tersebut dan mereka pun mulai bekerja. Program akan menerima sebaris teks atau STR dari STDI atau inputan dalam bentuk string dengan panjang minimum 1 karakter dan maksimum 20 karakter. Untuk setiap karakter pada teks kemudian dikonversi menjadi nilai ASCII atau dalam bentuk desimal. Untuk selanjutnya ditampilkan dalam satu baris keluaran ke STD out atau outputannya dengan nilai ASCII atau desimal ditulis dalam 3 digit. Perhatikan ilustrasi berikut. Program akan membaca sebaris masukan atau string dari STD in dengan panjang 1 sampai dengan 20. Ini contoh inputnya Pak, Big O atau Big 0. Big O. Selanjutnya program akan mengonversi setiap karakter menjadi nilai ASCII atau desimal dalam 3 digit. Yang pertama, karakter pertama atau B konversi menjadi 066 sesuai dengan nilai ASCII-nya yang ditulis dalam 3 digit. Yang kedua, karakter berikutnya yaitu I dikonversi menjadi 105 sesuai dengan nilai di ASCII-nya yang ditulis dalam 3 digit. Yang ketiga, karakter berikutnya atau G dikonversi menjadi 103 dengan nilai ASCII-nya yang ditulis dalam 3 digit. Karakter berikutnya atau 0 dikonversi menjadi 032 sebagai sesuai dengan nilai ASCII-nya yang ditulis dalam 3 digit. Dan karakter terakhir atau 0 atau O kan tadi sesuai dengan Pak, Big O dikonversi menjadi 079 sesuai dengan nilai ASCII-nya yang ditulis dalam 3 digit. Dengan demikian, Icarus Message yang terbentuk dan ditampilkan dalam satu baris keluaran ke STD out adalah 066105330320079. Dengan contoh inputnya Pak, misalkan Jaka Tembung dan outputnya itu 0740 sampai ke 10103. Dan untuk sampel 2 ada inputannya C_total sama dengan backscreen dan outputnya 0909 sampai ke 110. Jadi Pak, simpelnya ini membuat bahasa atau pesan sendiri Pak dengan kode-kode yang dikonversi dengan kebetulan dengan bentuk ASCII. Kebalikan dari tadi ya? Iya, jadi kami suruh membuat code untuk menerjemahkan bahasa-bahasa tersebut. Langsung saja Pak, kita ke buktinya, code-nya. Yang pertama seperti biasa Pak, kita masukkan library bahasa C dan library string agar dapat terbaca keseluruhan code-nya itu hashtag include std.h, hashtag include string.h. Kemudian inilah hashtag define max string length 100. Sebelumnya ini belum pernah Pak, baru ini kami gunakan. Apa maksudnya ini? Jadi di sini kami mendefinisikan panjang maksimal dari string itu merupakan 100. Sebenarnya ini bisa 24, 56 dan juga bisa 100. Bisa juga 100 Pak. Cuma kami gunakan panjang maksimal, mengapa? Agar tidak ada kekurangan data Pak. Jadi sehingga semua itu dapat terbaca dengan jelas. Kemudian masuklah kita ke type def struct, sudah dijelaskan oleh saya. Jadi di sini agar kita tidak menuliskan struct lagi atau structure lagi pada lanjutan kodenya Pak, sehingga hanya kita ketik di awal dan semuanya nanti langsung terbaca otomatis Pak. Karena ini langsung kita definisikan type ini Pak. Jadi type def itu sebenarnya kepanjangannya definition of type oleh structure yang disingkat oleh struct. Kemudian kita lanjut ke tipe data char string yang ini Pak, yang tadi max string length plus 1 dengan inputan yang akan dimasukkan nanti. Jadi di sini kita nggak pakai scanf lagi ya Pak, karena udah pakai struct. Selanjutnya ke in main seperti biasa, input ya, inputnya ini nama variabelnya yang kita input. Kenapa namanya input? Yang dijelaskan saya tadi agar apapun inputannya dapat terbaca. Jadi itu hanya inisiatif kami Pak. Kemudian masuk ke integer length, ini panjangnya Pak kita declare dengan tipe data integer. Masuk ke perbandingan Pak, if fgets input.str size of input.str stdin sama dengan 0. Fprint f stderr error reading input /n return 1. Jadi sini maksudnya jika nilai yang dibaca oleh user fgets ini Pak. Jadi fgets ini dia Pak sebenarnya bukan inputan tapi hanya membaca apa yang ada dalam kurungnya. Kan kita lihat Pak dalam fgets ini banyak input. Jadi input ini semua sekali baca Pak oleh user yang dirangkum dalam si fgets ini.
Jadi sini ada input string, size of untuk mengukur skala datanya, panjang stringnya, panjang dari si ini Pak. Size of itu mengukur panjang dari si input.str nya ini dalam inputan yang hasilnya itu null atau 0. Lalu kita print lah Pak dengan printf. Kita print std err nya, dia error, dia akan error dan memasuk ke new line jika return 1. Return 1 itu maksudnya invalid Pak, sehingga kalau dia ini hasilnya dia Invalid error. kalau invalid dia ini keluar Pak, error reading input. Itu hanya sekedar caption aja Pak untuk memperjelas, mempermudah membaca terminal. Kemudian lanjut ke input.str cspn input.str \n sama dengan 0. Ini hanya inisiasi dari string agar dia dapat terbaca dan flow-nya berlanjut. Kemudian di length kita inisiasi strlen sama dengan input.str. Jadi di sini untuk mengukur panjang dari si stringnya itu Pak. Ya, untuk mengukur panjang dari si string ya, karena length panjang. Kemudian masuk kita ke perbandingan ke loopingnya Pak. For integer i sama dengan 0 itu inisiasi jika i lebih kecil dari length dan itu sifatnya increment atau terus bertambah. Kenapa? Karena dia merupakan indeks array yang dimulai dari 0 sehingga dia plus 1 plus 1. Maka di print lah dia integer input string ini tergantung ya Pak, tergantung input karena dia bentuknya kan array, jadi tergantung input yang di print nanti dengan tipe data Ini 013 nggak sih tadi? iya 013 harusnya. dengan 013 013. 103 013. ini hanya tambahan Pak Oh, tadi bermasalah sama karena bermasalah, jadi auto gradingnya tadi. auto gradingnya jadi kami tambahin agar sesuai gitu Pak. Lalu Maksud persen D doang tadi. persen dulu Ya persen D doang, tapi ini harus ditambahin supaya kebaca sama auto grading ya Iya. tadi. 013 kan? Ini. Iya 013. iya Pak. Oh di Setelah- print F ya? Iya di print Iya, F ya 013. setelah diskusi dengan peer saya ternyata ada penyocokan dengan printf. Ini yang baru diganti tadi ya Pak, karena ada sedikit kesalahan pada auto grading, jadi kan disesuaikan ke auto grading. Langsung aja Pak kita coba ke terminalnya. Kan jadi nggak tuker-tuker ini. Nggak. Ya kita compile seperti biasa. Coba. Iya kan? Enggak sih. Set dengan execute file, oke. Jadi Pak inputnya itu Jaka Sembung. Tik. Jaka Sembung. Oh huruf besar ya? Sembung. Ya, seperti yang bisa kita amati Pak, outputnya itu sesuai 0704 0740 91 971 07 09 70 32 08 31 01 10 90 81 17 1101 03 013. Jadi 013 belakang ini Pak. Baru ini itu hasil penambahan manual tadi Pak. Ini. Selanjutnya ada inputan C underscore total sama dengan back screen. Kita akan uji. Dan ya, seperti yang sudah kita amati bersama Pak, hasilnya sesuai karena kebetulan di Nambah 013 lagi di auto grading. YML-nya atau auto grading-nya juga seperti demikian Pak, sehingga kami mendapatkan nilai 8/8 pada auto grading GitHub. Demikian yang dapat kami paparkan Pak mengenai TK04 penggunaan array ini. Adapun kendala yang kami alami selama praktikum akan dijelaskan oleh peer saya. Jadi Pak di sini kita pas pertama kali dikasih tugas ini kan kayak ada agak bingung gitu kan, kayak ini maksudnya apa, kayak panjang banget kan, udah kayak inputannya ini kok outputnya ini gitu kan, bingung. Tapi untungnya kita kan sebelumnya udah melakukan tutor ya Pak, jadi udah dijelaskan oleh asdos kami, jadi Dan kami peer saya di satu. ya udah dijelaskan oleh asdos kami dan kami juga jadi lumayan mengerti ini seperti apa maksud dari soalnya. Dan juga tadi kan
kita ada bagian problem di auto gradingnya gitu kan Pak. Nah kayak ini outputnya udah sesuai sama ritmenya tapi kok masih belum 8/8 gitu. Oh ternyata kita ada salah. Oh bukan kita salah tapi karena di auto gradingnya itu dia minta kayak belakangnya ada 013 ya tadi. Jadi perbaiki. Ya ada 013-nya gitu kan. Jadi diperbaiki dulu. Jadi kita tambahin nih di sini di bagian printf-nya ada 013-nya gitu loh. 02. Itu ya buat T02 doang karena T01 kita tadi udah utamanya. Sekian Pak dari kami. Ya Pak, dan di sini kami juga belajar beberapa hal baru mengenai beberapa sintaks baru seperti fgets, str, str dan sebagainya yang lumayan membantu daripada untuk menggunakannya secara manual, sehingga hanya beberapa line saja tapi kodenya sudah dapat berjalan dengan lancar. Demikian yang dapat kami laporkan Pak mengenai tugas Pempros kali ini. Kami dari PR24 Pempros izin untuk pamit diri. Adapun kesalahan dan tutur kata kami minta maaf Pak. Kami ucapkan Terima kasih Pak.